Ucap syukur karena kita semua masih bisa berkumpul dan bersatu hati di aplikasi Zoom ini. Puji nama Tuhan, kita akan memulai kebaktian keluarga di Jemaat GKO Solo Gracia. Saya mengundang Bapak Ibu yang telah siap untuk bersama-sama melayani Tuhan. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 397, bait yang pertama dan yang kedua. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati dalam doa memasuki acara kebaktian ini. Bapa, terpuji namamu yang kekal. Biarlah kami boleh melayani Engkau pada saat ini, penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Engkau bercampur tangan dalam acara ini, agar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menjadi perilaku untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengar pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang, kita angkat pujian, bimbinglah daku ya Yesus. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus menopangku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Bimbinglah aku. Saya beri kesempatan Ibu Kepala. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, bukan jatuh. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami percaya bahwa pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami menentukan arah kehidupan kami. Dan malam ini kami mau baca Alkitab dan merenungkan firman-Mu, kuasa Roh Kudus memimpin kami, membukakan terus kepada kami pengertian-pengertian akan Allah, akan hidup di dalam Allah, dan Allah hidup di dalam kami. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Menjadi orang-orang yang dikasihi Allah. Menjadi orang-orang yang dipercaya Allah. Dan menjadi orang-orang yang menghargai Allah dalam hidup kami. Jamah kami semua ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan baca dari kitab Kejadian, pasal yang ke-1, ayat yang ke-26, dan ayat yang ke-27. Kejadian, pasal yang ke-1, ayat yang ke-26, dan ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama dengan saya, dengan bersuara. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang disayangi Tuhan, kelanjutan dari bacaan minggu lalu bicara soal Allah Trinitas dalam penciptaan. Dan kali ini saya mau mengajak kita untuk melihat ketika Allah berfirman ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Ini bagian di mana Allah menciptakan manusia, Allah memilih, Allah memutuskan manusia menjadi ciptaan yang menurut konsep Allah memiliki gambar dan rupa Allah. Makanya manusia itu memiliki perbedaan dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Manusia berbeda dengan binatang atau hewan, manusia berbeda dengan tumbuhan, manusia berbeda dengan segala cakrawala, benda-benda di langit. Manusia punya nilai spesial daripada Allah. Ketika Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, gambar dan rupa ini bicara soal bentukannya Allah, konsepnya Allah, visinya Allah, rancangannya Allah, gambar dan rupa. Kalau dalam bahasa Ibraninya disebut selem dan demut. Gambar dan rupa menunjukkan, gambar dan rupa itu menunjukkan polanya Allah, modelnya Allah, contohnya Allah, bentuknya. Bicara soal kalau orang mau menjahit, dia punya patron, petaknya, penghunjukannya itu kepada Allah yang menjadi gambarannya. Kemudian gambar dan rupa bicara, tidak hanya bicara gambar, tapi bicara sesuatu yang berkualitas dalam kehidupan Allah yang dibagikan kepada manusia. Itulah Allah. Dia membagikan apa yang menjadi gambar dan rupanya itu kepada manusia. Makanya kita disebut dengan makhluk mulia.
Karena kita memiliki kemuliaan yang dibagikan Allah kepada manusia. Gambar dan rupa Allah menunjukkan juga bahwa kita bentukannya Allah. Gambar dan rupa itu bicara sesuatu yang tidak bisa berubah, bicara gambar, kemudian rupa bicara sesuatu yang terus berubah. Berubah, menyesuaikan. Rupa itu bicara soal menyesuaikan kepada Allah. Orang memiliki gambar Allah, maka orang juga memiliki rupanya Allah. Tapi persoalannya adalah setiap manusia, saya yakin kita semua memiliki gambar Allah. Tapi rupanya ini loh, bukan frekuensi, arahannya kita ini, teladannya itu terjadi dalam kehidupan kita seperti apa. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Allah memberikan konsepnya, menciptakan manusia, menurut gambar dan rupa Allah, dia bukan hanya memberikan konsep, tapi dia mewujudkannya dalam diciptakannya dia, yang disebut manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita bicara soal manusia itu, dia tidak hanya bicara laki-laki saja, tapi bicara manusia itu laki-laki dan juga bicara soal perempuan. Nah dari gambaran-gambaran ini sebetulnya diciptakan Allah cukup tepat, cukup masuk akal, cukup baik. Tapi dalam perjalanan manusia ada menimbulkan banyak hal. Sehingga orang bertanya, orang kehilangan jati diri, orang jadi saling menciderai, bahkan orang menjadi ada yang lebih, ada yang kurang. Ketika Allah menciptakannya demikian, maka manusia jatuh dalam dosa. Gambar Allah itu menjadi rusak. Tapi dalam penebusan, karya penebusan Yesus di kayu salib, gambar itu dikembalikan dalam keadaannya, dalam naturnya yang disebut dengan gambar Allah. Apa persoalan-persoalan yang sering terjadi? Kalau kita bicara manusia sebetulnya final, laki-laki, perempuan. Tapi yang sering terjadi adalah ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan ditimbulkan oleh manusia sehingga bikin jenjang. Laki-laki dan perempuan, ketidaksetaraan gender, akhirnya menimbulkan ketidakadilan di mana-mana. Padahal Allah menciptakan manusia seperti segitiga sama kaki. Satu sisi bicara pria, satu sisi bicara wanita. Bukan bertingkat. Bukan Allah menciptakan manusia nomor 1 Adam atau pria, nomor 2 manusia Hawa atau wanita. Tidak begitu. Allah menciptakannya laki-laki dan perempuan. Sama dalam kesetaraan, dalam kesepadanan yang dikonsepkan Allah untuk manusia. Bahkan ketika Adam sudah diciptakan, kemudian Tuhan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi sekali lagi konsep Allah dia nggak bikin tingkatan atau kesenjangan gender, tapi dia bikin ada nilai kerjasama, ada nilai kesepakatan, ada yang sama yang perlu dibangun dalam manusia berelasi satu dengan yang lainnya. Tapi persoalan yang sering terjadi bicara soal laki-laki dan perempuan, ada banyak ketidakadilan. Apalagi kita memiliki kebudayaan patriarkal ya, di mana pria yang dinomorsatukan, pria yang menentukan keturunan, pria yang punya nama dalam keturunan dan lain sebagainya. Tapi saya mau beritahu, bagi kita orang Kristen, laki-laki dan perempuan final. Enggak ada kesenjangan-kesenjangan. Di budaya-budaya kita masih ada seperti itu. Tapi bagi kekristenan, bagi Alkitab, kita bahas tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Masih ada juga budaya-budaya kita atau tradisi kita yang menolak anak laki-laki, menolak anak perempuan, maunya anak laki-laki, maunya anak perempuan. Akhirnya apa?
begitu dibesarkan terjadi masalah. Karena apa? Yang mau anak laki, tapi lahirnya anak perempuan, maka anak perempuannya dibentuk dengan cara berpikir orang tuanya, sehingga anaknya menjadi tomboy. Dan ada satu anak gadis, saya layani dia. Saya pikir dia pria waktu saya layani. Saya lihat dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya ini pria. Tapi dia bukan pria, dia wanita. Sudah tahu ini pasti ada penolakan di awal. Dan memang begitu dicek, orang tuanya udah punya anak perempuan yang banyak, ada 3, lalu pingin punya anak laki, tapi lahirnya perempuan lagi. Maka dibentuklah anak perempuan ini menjadi seperti anak laki-laki. Dia nggak hanya menjadi seperti anak laki-laki, tapi dia juga punya kasus, yaitu dia menjadi lesbi. Mungkin hal-hal ini kelihatannya kecil, tapi hal-hal ini juga yang menjadi pemicu seseorang bisa menjadi lesbi atau homo atau gay yang kita sering ketahui sekarang berkembang. Begitu mudahnya pria menyukai pria, wanita menyukai wanita, bahkan ada gereja yang melegalkan, memberikan kesempatan mereka yang suka sesama jenis itu untuk diberkati. Miris bukan keadaan ini? Padahal dari awal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu gambar dan rupa yang Allah tunjukkan kepada manusia. Tidak hanya bicara gender, tapi bicara juga hal yang lain. Kadang kita lupa bahwa setiap di dalam diri seseorang ada gambar dan rupa Allah. Tapi yang sering terjadi, kita masuk dalam bagian-bagian orang membuli, orang menghina, satu dengan yang lain secara physically, orang menghina kehidupannya sehingga terjadi pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Padahal setiap orang dia memiliki gambar dan rupanya Allah. Gara-gara physically kita bisa berantem, gara-gara physically penampilan fisik orang tidak bisa maju ke depan karena ya secara fisik enggak bisa masuk dalam hitungan kesempurnaan yang ada di aturan tertentu, sehingga orang ada yang terdiskreditkan, orang ada yang tertolak, bahkan ada juga pertemanan-pertemanan di mana memilih maunya orang yang punya fisik seperti A, B, C, dan lain sebagainya. Sehingga terjadi ketidakadilan, sehingga terjadi percideraan, penghinaan, pembulian. Orang-orang yang tidak berpenampilan secara utuh dibuli, di kelas dibuli, di pergaulan dibuli. Padahal kita tahu bahwa setiap orang itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kenapa kekristenan begitu menghadapi keadaan-keadaan itu kita diam. Bahkan kita termasuk juga menjadi orang-orang yang membuli orang lain. Ada banyak kasus-kasus di kehidupan kita manusia di mana kita tidak menghargai orang lain. Selain itu juga ada orang-orang yang dikastakan lebih rendah, dikastakan karena dia punya kasta lebih rendah, ya udah nggak usah bercampur dengan yang lebih tinggi, atau karena status-status sosial tertentu sehingga kita melakukan geto-geto, ada tembok-tembok yang memisahkan. Apalagi kalau ada orang udah buat salah atau buat dosa, kita biarin, bahkan kalau perlu kita hukum, bisa kita hakimi, atau perlu juga kita jauhkan, tidak berkawan, seperti itu. Atau karena juga di Amerika kemarin ada kasus rasis ya, perbedaan warna kulit. Kulit hitam, kulit putih. Bagi saya, orang Kristen memandang manusia tidak lagi ada di situ. Kita punya pandangan yang seperti dalam kitab Kejadian, gambar dan rupa Allah. Final, itu konsep Allah. Mau dia bentuknya seperti A, B, C, D, dan lain sebagainya, itu kita nggak bisa tentukan. Itu sesuatu yang uncontrollable. Saya nggak bisa bilang begini, Tuhan, saya mau hidung saya mancung. Tuhan, saya mau agak tinggi sedikit dong gitu loh. Gak bisa. Begitu kita dilahirkan dengan bentukannya seperti itu.
Di satu sisi ada banyak orang juga yang mengasihani dirinya sendiri, menghukum dirinya sendiri karena merasa minder, karena merasa tidak bisa seperti yang lain, karena merasa dia paling jelek, paling gak bagus dan lain sebagainya. Padahal gambar dan rupa Allah ada dalam hidupnya. Tapi ada banyak orang yang akhirnya tidak maju dan mengasihani dirinya sendiri, lalu menyalahkan orang lain. Ada juga orang yang hidupnya kerjanya tiap hari membandingkan dirinya dengan orang lain. Bahkan ada juga orang yang ingin seperti orang lain. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi di kehidupan kita manusia. Mari saya mengajak kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Allah, yang sadar betul bahwa hidupnya Allah ada di dalam hidup kita, gambar dan rupa Allah menjadi konsep bentukan Allah dalam hidup kita. Begitu juga ketika kita memandang orang lain dalam hidup kita. Perhatikan apa yang dilakukan Yesus. Waktu dia keluar dari sorga, masuk ke dunia, dia ke bumi, yang dia lakukan adalah dia menolong setiap orang. Yesus bergaul dengan segala lapisan masyarakat, mau bentuknya itu orang apa, dia bergaul. Dia bergaul bukan hanya asal bergaul supaya banyak teman, tapi setiap kali dia bergaul dia punya visi untuk menyelamatkan orang tersebut. Setiap kali dia bergaul dia punya visi, dia membagi hidupnya untuk orang lain supaya orang lain mengalami perubahan. Ketika dia bertemu dengan Sakeus, dia menolong Sakeus untuk memulihkan keadaannya. Ketika dia ketemu dengan banyak orang sakit, dia cuma punya satu hal di dalam dirinya, yaitu orang itu sembuh, baik jasmaninya dan rohaninya. Ketika ada orang-orang yang juga mengalami kelemahan, kehilangan harapan, madesu, dia datang untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki dari seorang janda, dibangkitkan. Dia ingin semua keadaan itu menjadi baik, orang menerima satu dengan yang lainnya, dia punya kasih. Karena Yesus itu adalah kasih. Dengan kasihnya dia percaya, yakin kasihnya itu bisa mengembalikan orang lagi kepada haknya, mengembalikan orang pada keberhargaan di mata Allah. Dengan kasihnya dia mengampuni, dengan kasihnya dia memulihkan, dengan kasihnya dia menerima orang lain, dengan kasihnya dia berkorban untuk orang lain mengalami keselamatan. Itu yang dilakukan Yesus. Hatinya Allah dari awal kepada manusia. Dia ingin ciptaannya itu menjadi gambar dan rupa Allah yang sampai seterusnya. Mari dari pembacaan Alkitab ini, kemarin kita sudah tahu bahwa Allah Trinitas ada dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita punya paradigma atau cara pandang kita terhadap orang pun kita letakkan pada cara pandang Alkitab. Cara pandang yang benar. Mungkin kita berhadapan dengan segala macam hal yang bisa membedakan. Dunia ini bisa membuat seseorang satu dengan yang lain dengan membedakannya. Tapi kita punya kebenaran firman Tuhan. Allah mengasihi laki-laki dan perempuan. Allah mengasihi setiap orang dalam bentuknya seperti apapun. Orang yang disabilitas pun Allah mengasihi. Allah mengasihi setiap status bawah, status tengah, status atas yang diciptakan oleh dunia. Allah mengasihi semua. Bahkan Allah mengasihi setiap orang. Tidak hanya mengasihi orang tersebut, tapi dia juga mengasihi potensi seseorang. Dia mengasihi karakter seseorang. Gambar dan rupa Allah. Dia tidak hanya bicara soal gambar Allah, tapi dia juga bicara ada karakter Allah yang terbentuk semakin hari semakin serupa dengan Allah. Di Alkitab banyak sekali bahasa antropomorf Allah yang memperkenalkan dirinya dengan dekat kepada manusia. Itu semua dia lakukan karena dia ingin dekat dengan manusia. Dia ingin manusia itu menghargai relasi itu. Kita sudah diberikan Allah kepercayaan
untuk kita punya otoritas, kita sudah diciptakan oleh Allah dengan status lebih tinggi, lebih mulia dari makhluk-makhluk lainnya, maka mari kita punya bagian itu dalam diri kita masing-masing. Jangan biarkan itu menjadi sesuatu yang biasa saja, tapi mari bangkitkan diri kita. Saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka saya menjadi orang-orang yang berharga di mata Allah, maka saya melakukan seperti yang Allah lakukan. Hidupnya Allah ada di dalam hidup saya. Saya ingat betul waktu ada camp perempuan, Ibu Nana Liur selalu mengulang-ulang bahwa hidupnya Allah itu ada di dalam hidup kita. Kita punya kesadaran penuh, spirit awareness kita bahwa hidupnya Allah ada di dalam hidup kita. Kalau kita hubungkan lagi dengan khotbah Pak Pendeta Nusliur bahwa kita hidup menurut roh, bukan menurut daging. Setiap hari mari kita tentukan, kita mau kasih makan daging apa mau kasih makan roh. Hidupnya Allah itu ada di dalam kita. Maka mari kita bersikap, bergerak sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Saudara berharga di mata Allah. Maka saudara juga menghargai orang lain. Karena kita dan orang lain sama-sama menjadi gambar dan rupanya Allah. Yesus mati untuk memperbaiki gambar yang rusak. Memulihkan gambar yang rusak. Sehingga kita layak dan dibenarkan di hadapan Allah. Allah saja tidak menolak kita, maka kita pun tidak boleh menolak orang lain. Mari syukuri keberhargaan Allah dalam hidup kita. Mari pakai semua otoritas yang diberikan Allah dalam hidup kita. Maka kita menjadi identitas, benar menjadi identitas gambar dan rupa Allah. Melalui pikiran, melalui perkataan, melalui tindakan kehidupan kita. Ada banyak orang yang belum mengerti bagian ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita tolong orang lain supaya mereka menyadari bahwa gambar dan rupa Allah menjadi bagian dalam kehidupannya. Amin. Mari kita nyanyikan Yesus kau benaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakku, perlu anugerahmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai doa kita, sebagai pengakuan kita, dan sebagai syukur kita kepada Allah. Yesus kau yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku.
Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut kehendakku, perlu anugerah. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu, nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur karena kami dimasukkan Allah dalam kehidupan Allah. Terima kasih Tuhan, bagian yang terindah dalam hidup kami, bahwa kami menjadi orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Biarlah kehidupan kami terus berjalan sesuai dengan patron yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami, serupa dengan Engkau ya Yesus. Kami mohon ampun kalau dalam kehidupan kami bersikap tidak adil terhadap orang lain. Kami memperlakukan orang lain berbeda karena standar-standar budaya atau dunia yang kami miliki, sehingga kami menolak atau mendiskreditkan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Atau mungkin kalau ada di antara kami yang pernah sebagai orang tua menolak untuk memiliki anak laki-laki atau anak perempuan, kami mohon ampun ya Tuhan. Kami juga mohon ampun kalau kami pernah membuli orang dari fisik mereka. Bahkan kami menghakimi dalam hati tentang orang lain. Kami mohon ampun ya Tuhan. Biarlah hidup kami belajar memiliki cara pandang Allah ketika memandang manusia. Tuhan, kami jauh dari sempurna. Kami menjadi sempurna ketika Engkau menganugerahi kami hidup. Dan biarlah kami juga melihat orang lain dari cara pandang-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang ada di dalam diri kami. Biarlah kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Kami boleh mendengar apa yang Roh Kudus nyatakan dalam hidup kami. Dan biarlah dari kehidupan yang ada, yang kami miliki, menjadi gambar dan rupa Allah, kami mengerjakan yang Yesus kerjakan. Datang ke dunia, membawa orang, memulihkan orang, menyelamatkan orang, membebaskan orang, sehingga tidak ada yang binasa. Maka kami juga Tuhan mau mengerjakan itu. Biarlah kami boleh menjadi penerobos-penerobos Allah dimanapun kami berada.
Kami menerobos sekat-sekat, kami menerobos setiap batasan-batasan yang membuat orang diperlakukan tidak adil. Tuhan, pakai kami sehingga kami boleh mengerjakannya mulai dari dalam rumah kami. Untuk kami menghormati setiap pribadi, karena setiap pribadi memiliki gambar dan rupa Allah. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap keluarga Jemaat GKI Sola Gracia. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang senantiasa menunjukkan dirinya gambar dan rupa Allah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terpujilah Tuhan, dan kami bawa juga untuk mereka yang saat ini mengalami penolakan, pembulian, dan saat ini terpuruk karena dakwaan-dakwaan penghukuman diri atau mengasihani diri sendiri. Tuhan, Engkau bebaskan hidup mereka ya Bapa. Engkau berkuasa atas mereka Tuhan. Engkau bawa mereka ya Bapa untuk mereka ketemu pada kebenaran firman. Dan mereka dibebaskan Tuhan oleh kebenaran firman. Dan mereka ditolong Allah untuk mereka berada pada keadaan yang dibenarkan, dipulihkan, diselamatkan oleh Allah. Tuhan tolong. Kalau kami menyerahkan juga ya Bapa untuk mereka yang mengalami sakit atau kekurangan secara fisikly yang ditunjukkan karena faktor kelahiran dan lain sebagainya Tuhan. Engkau juga yang membukakan hidup mereka ya Bapa, bahwa hidup mereka bisa menerobos lebih jauh, potensi mereka boleh terbuka lebih jauh untuk mereka mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Bapa, berkati juga kami semua yang menjadi gambar dan rupa Allah. Tidak hanya kami membanggakan diri kami sebagai gambar dan rupa Allah, tapi kami juga menjadi orang-orang kreatif, inovatif dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menyatakan bahwa ada Allah yang bekerja, yang tinggal, yang hidupnya Allah ada dalam hidup kami, yang memakai kami. Dan kami minta ya Roh Kudus, Engkau bekerja seluas-luasnya dalam hidup kami. Kami buka kapasitas Roh bekerja penuh atas setiap kami tiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati bangsa kami berkati pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh menteri. Mereka sedang melakukan berbagai cara untuk bisa membawa bangsa ini aman dan terlindungi dari pandemi. Tuhan beri mereka kesabaran, Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan beri mereka hikmat, sehingga mereka bisa tahan menghadapi semuanya ya Bapa, dan mereka menjadi kuat dalam kepemimpinan karena takut akan Allah Tuhan taruh atas mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala, kita akan memberikan persembahan untuk terus nama Tuhan dimuliakan. Baik, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292 bait yang pertama dan yang kedua, Tabuh Gendang. Mari nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umat
rahmat-Nya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Baik, kita satu hati untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, kami telah memberikan apa yang kami miliki, karena yang kami miliki hanya datang daripada-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kebaktian di Jemaat GK Oslo Gracia, saya mengundang Bapak Ibu sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan yang kedua. Saya persilakan Ibu Gembala. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, 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 ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, 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 ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan pimpinan Roh Kudus, biarlah menyertai kita, mengendalikan kita, memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Saudara adalah gambar dan rupa Allah. Mari kita nyanyikan lagi lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang mana juga ku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, 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 ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus,
Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Terima kasih jemaat Sobat Gracia yang dikasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Tangan siapa tuh? Tangan Mamski. Penampakan. Tangan Mamski ya? Iya, lagi kepegelan Bu Nana. Kok mukanya nggak kelihatan, tangannya doang? Iya, karena lagi ngelurusin. Halo Bapak Abang. Mana Bapak Abang suaranya? Iya, kenapa? Ada di sini. Suaranya mana Bapak Abang? Ya, ini udah teriak-teriak kok. Halo. Mana katanya mau ke sono, tadi ditungguin hilang. Buset dah. Mau kemana? Sono mana? Ke Palem Ganda Asri. Oh, Iya, mereka mah nggak ngomong-ngomong. Kalau mau ke situ sendiri-sendiri. Kita tadi di sayur. Tuh, ada yang jawab. Takut diserang apa? Kan menjalankan perintah Pak Ketua. Bagaimana sih yang ketuanya kok nggak tahu? Tapi kan harusnya kan info juga. Kita juga kan mau pengen itu panen. Oh, pengen? Iya lah. Sedih kali pengen. Tapi kita sudah panen. Kita sudah panen 1,5 kebun. Nanti bulan Juli baru panen singkong. Sedih kali kok Bang. Aduh. Ya, bahaya. Pergi sendiri. Baru tuan rumah menyiapkan kacang hijau dan roti. Aduh, pas banget. Waduh. Mamski cuma lihat gambarnya, ada fotonya, nggak ngerasain itu. Nah, itu dia. Pak Leo jangan digodain terus dong, jangan diceritain terus. Iya, karena di Priok kan panas. Jadi manas-manasin aja. Oke lah, selamat berpanas ria. Itu Tante Mince aja ketawa-ketawa dia. Tandanya happy karena dia jalan-jalan. Iya. Makan enak dia. Di rumah Pak. Makanlah orang sebelum ke sana kita mampir di Kelabat bagaimana? Oh, buset dah. Emang udah buka itu? Udah, Mem. Kita lengkap tadi, Mem. Ada roti kukus, ada panada, ada yang guguk, ada yang wek-wek. Ada guguk. Ada guguk. Nah, itu dia. Itu dia tuh. Ada yang ngepet. Aduh. Mira nggak diskon? 99. Hah? Udah cepet itu.
Ayo ya, Itu aku ini dulu pulang ya, kampung. live dulu ya. Ya, lanjut. Yuk, Bunda. dadah Ibu. Salam buat Selamat Bapak ya. pagi, selamat malam. Yuk, Bapak ada salam buat Zoom. Bapak. Hah? Oh Iya. iya. Bapak Oke. ada Zoom juga, udah janji sama orang katanya. Iya. Biasa Iya. Oke. Alamat pelayanan dadah. masyarakat kampung. Iya, iya. Ya ini Ya. CMN juga ada ini diundang, tapi udah lewat. Kakak udah lihat video mama belum, Kak? Nggak tahu deh, itu Zoom apa, dia bilang ada Zoom. Nggak tahu Zoom Ya. apa dia. Ya semua ya, Tuhan berkati, dah. Yo, Om Buce, Tante Susi, makasih. Lu mau kemana langsung terima kasih, yeay. Karena jemaat kita, Ibu Susi dan Pak Buce masih ada tayangannya begitu, Bapak Abang. Iya, mana mau langsung. Saya nggak kemana-mana, adem di sini. Bila perlu saya mau nginep di sini. Enak lo, mentang-mentang sudah dingin. Lu ngumpul dah semua di Nah, sana. itu dia makanya. Giliran kita. Kenapa? SIKM, surat izin keluar masuk. Bukan. Kalau kita mah lewat nggak pakai SIKM, mereka kan Oke. tahu yang lewat siapa.